Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pelajaran kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dan untuk kelas 8 semester 1 bab pertamanya adalah gerak benda di lingkungan sekitar. Dengan subbab A, konsep gerak lurus. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Guru adalah Intan Puspita Nugraheni, dapat dipanggil Bu Intan. Untuk tahun pelajaran ini, Bu Intan akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8E serta kelas 9A, 9B, dan 9C. Kita lanjutkan pelajarannya. Mari kita ingat kembali. Saat kelas 7, kita sudah mempelajari bahwa benda di lingkungan sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup atau disebut juga makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup memiliki banyak ciri-ciri, di antaranya ialah mampu bergerak. Bagaimana dengan benda mati? Dapatkah benda mati bergerak? Bagaimanakah bentuk lintasan gerak benda? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1. Pernahkah kamu melihat kereta api yang sedang melaju? Bagaimanakah lintasan dan kelajuan gerak kereta api tersebut? Perhatikan kembali gambar berikut. Gambar 2. Pernahkah kamu melihat gerak buah yang jatuh dari pohonnya? Bagaimanakah lintasan dan kelajuan gerak buah yang jatuh tersebut? Dari dua gambar tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Saat SD, anak-anak sudah belajar tentang gaya. Gaya merupakan penyebab gerak benda. Jika kamu memperhatikan dua gambar yang telah ditayangkan tadi, gambar 1 menunjukkan terjadinya gerak lurus beraturan, sedangkan gambar 2 menunjukkan terjadinya gerak lurus berubah beraturan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gerak? Apa pula perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak lurus yang meliputi konsep gerak serta jarak dan perpindahan. Ruang lingkup penilaian yang kita gunakan meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Teknik penilaian yang digunakan 50% dari observasi kehadiran dan sikap aktif peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan 50% dari pengerjaan tugas tertulis secara online. Ketuntasan belajar minimum di sekolah kita untuk mata pelajaran IPA adalah minimal nilai 70. Sumber belajar yang dapat anak-anak gunakan antara lain buku paket IPA kelas 8 PSE Kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Buku ini dapat anak-anak pinjam di perpustakaan sekolah. Anak-anak juga dapat menggunakan buku paket IPA yang lama yang kurikulum 2006, tetapi untuk bab
gerak di lingkungan sekitar yang kita gunakan adalah buku paket IPA kurikulum 2006 yang kelas 7. Buku ini masih tersedia di perpustakaan sekolah atau anak-anak dapat juga mengunduhnya secara gratis pada tautan yang telah disediakan. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar menggunakan modul atau LKS yang lain. Dan anak-anak juga dapat belajar menggunakan internet melalui situs YouTube, Wikipedia, Google, maupun situs pembelajaran yang lainnya. Kita masuk ke materi pokok. Konsep gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Coba anak-anak pelajari buku paket IPA yang kurikulum 2006 kelas 7 halaman 184 dan buku paket IPA kelas 8 kurikulum 2013 halaman 2. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan tertentu. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gerak? Dapatkah kalian menyimpulkan? Gerak adalah gerak bersifat relatif. Artinya, sebuah benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi dikatakan diam terhadap titik acuan benda yang lain. Perhatikan gambar berikut. Andi berangkat ke sekolah dari rumah dengan memakai sepatu. Andi dikatakan bergerak terhadap rumah, tetapi diam terhadap sepatunya. Mengapa begitu? Ada juga benda yang terlihat seolah-olah bergerak, tetapi kenyataannya benda tersebut diam. Gerak yang demikian itu disebut gerak semu. Contoh gerak semu misalnya, perhatikan gambar berikut. Saat mobil melaju ke depan, pohon-pohon seolah berlari ke arah belakang, padahal sebenarnya pohon tersebut diam. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak semu yang lain? Kita lanjutkan ke materi pokok selanjutnya, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Benda yang bergerak akan menempuh jarak tertentu dan melakukan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan jarak? Apa yang dimaksud dengan perpindahan? Coba buka buku paket IPA yang kelas 8 kurikulum 2013 halaman 4 dan buku paket IPA yang kelas 7 kurikulum 2006 halaman 184. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran skalar, artinya besaran yang tidak memperhatikan arahnya. Jarak dapat dihitung dengan cara menjumlahkan lintasan yang ditempuh benda. Benda bergerak bolak-balik berapa kali pun, jumlahkan seluruh lintasannya. Berbeda dengan jarak, perpindahan merupakan perubahan posisi benda dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir tanpa memperhatikan lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan termasuk besaran vektor, artinya besaran yang memperhatikan arahnya. Perpindahan dapat ditentukan dengan cara menghitung selisih antara posisi akhir dikurangi posisi awal benda. Perhatikan contoh berikut. Budi berjalan dari titik O ke titik E,
lalu kembali ke titik O dengan memakai topi. Budi dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah Budi dikatakan diam jika titik acuannya adalah jarak yang ditempuh Budi adalah perpindahan yang dilakukan oleh Budi adalah Coba anak-anak jawab pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulannya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan gerak? Mengapa gerak disebut bersifat relatif? Bumi bergerak mengelilingi matahari, tetapi jika kita lihat ke langit, matahari seolah bergerak dari timur menuju ke barat mengelilingi bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Cynthia berjalan dari titik O ke Y, lalu kembali ke titik Z. Dapatkah kamu menghitung jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Cynthia? Agar kamu lebih memahami pelajaran hari ini, kamu perlu mengerjakan tugas di Google Form yang tautannya akan di-share besok hari Sabtu melalui Google Classroom. Hari ini kita telah mempelajari bagian pertama dari subbab konsep gerak lurus, yaitu tentang pengertian gerak serta jarak dan perpindahan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bagian kedua dari subbab konsep gerak lurus, yaitu tentang kelajuan dan kecepatan, serta GLB dan GLBB. Demikianlah pelajaran kita pada pagi ini. Semoga pelajaran kita dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jangan lupa terus amalkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.